down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di bab 5 atau modul 5 ini, yaitu mengenai mikrotik akses. Nah, di sini itu ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada metode akses mikrotik router OS, yang kedua ada akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, yang keenam ada webfig, yang ketujuh ada quickset, yang kedelapan ada remote access telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial console. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini itu ada metode akses mikrotik router OS. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya metode akses mikrotik router OS itu lebih dari satu loh. Bahkan di sini itu ada 10. Yang pertama itu ada keyboard, yang kedua ada serial console, yang ketiga ada remote server telnet atau SSH, yang keempat ada Winbox, yang kelima ada FTP, yang keenam ada API, yang ketujuh ada quickset dan webfig, yang ke-8 ada MAC telnet, yang ke-9 adalah local Winbox terminal menu, dan yang terakhir ada mikrotik pickup. Nah, untuk keyboard ini itu merujuk pada penggunaan terminal atau CLI yang terintegrasi di dalam aplikasi manajemen mikrotik itu sendiri teman-teman. Nah, kalau misalnya serial console itu metode akses Lumentum yang bersifat fisik atau menggunakan kabel. Nah, teman-teman, metode akses mikrotik router OS yang sering digunakan itu biasanya Winbox ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu kalian masuk dengan menggunakan MAC address untuk sekali. Tetapi jika kalian tuh sudah membuat atau memasang IP, kalian tuh bisa masuk menggunakan IP tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada FTP. FTP itu merupakan seperti proses pengambil data di mikrotik itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya API ini singkatan dari aplikasi program interface. Biasa digunakan untuk network programming ya teman-teman. Nah, kalau misalnya quickset dan webfig itu quickset dan webfig itu kan berbasis HTTP ya teman-teman. Jadi kita itu nanti mengaksesnya menggunakan web teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada mikrotik pickup. Gunanya itu untuk apa sih? Jadi jika kalian ingin mengecek interface kalian, itu kalian bisa menggunakan mikrotik pickup ini teman-teman. Jadi kegunaannya itu untuk mengecek interface ya. Nah, untuk pembelajaran kita itu menggunakan lab virtual informal yang menggunakan Pinet Lab. Nah, jadi itu jika kita tidak ada perangkat kerasnya, kita itu bisa mencoba dengan menggunakan simulasi di aplikasi Pinet teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini itu ada akses router board menggunakan Winbox. Nah teman-teman, cara paling mudah untuk teman-teman mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik itu dengan menggunakan Winbox teman-teman atau real device-nya. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac and Linux bisa menggunakan pihak ketiga teman-teman. Dan antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabelan. Dan available access by MAC and IP address, dan passwordnya itu blank teman-teman. Di sini juga ada gambar. Ini merupakan gambar dari mikrotik router board ya teman-teman. Dan di sini itu ada laptop. Nah, nantinya itu kita akan menghubungkan mikrotik ini, router board ini dengan si laptopnya. Nah, caranya itu dengan di sini itu kan di router boardnya itu kan ada port LAN yang benar-benar ini itu port LAN. Nah, nantinya itu kita menghubungkannya itu menggunakan kabelan ya teman-teman. Ini tuh merupakan kabelan. Nanti kita langsung aja kabelannya itu kita colokin ke sini dan kita colokin juga ke laptopnya teman-teman. Dan teman-teman itu kalau misalnya mau menghubungkan itu jangan pakai port LAN yang pertama. Teman-teman bisa menggunakan port LAN kedua, ketiga dan seterusnya, asalkan jangan port LAN yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini juga ada gambar cara mengkonfigurasikan
Mikrotik Routerbird teman-teman di Winbox-nya. Nah, yang pertama itu untuk connect to-nya itu dari nomor si Mikrotik Routerbird-nya ini, dan loginnya itu admin teman-teman. Kalau misalnya password itu kita kosongin aja, karena emang biasanya si password itu dikosongin teman-teman. Lalu selanjutnya, kalau misalnya teman-teman tuh nggak ada Mikrotik ini ya, tulisan Mikrotik ini, teman-teman bisa aja refresh berkali-kali sampai ada tulisan Mikrotik seperti ini, dan teman-teman klik sampai biru seperti ini. Nah, jika itu sudah selesai, itu teman-teman konekin aja, klik yang tulisan connect. Nah, setelah itu teman-teman udah bisa connect. Nah, di materi selanjutnya itu saya akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Nah, kita langsung aja masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya itu udah login menggunakan admin, dan saya itu menggunakan IP address ya teman-teman, bukan MAC address. Nah, sebelumnya kita ganti itu, di sini pasti namanya Mikrotik teman-teman. Nah, hostname sendiri itu merupakan penamaan pada perangkat teman-teman. Nah, gimana sih cara mengganti namanya ini? Jadi kita pencet klik sistem, lalu kita klik identity. Nah, di sini identitinya itu masih Mikrotik teman-teman. Nah, kita ganti. Sebenarnya ini terserah mau diganti apa, tapi teman-teman bisa mencoba dengan mengganti nama teman-teman sendiri ya. Nah, di sini saya akan menuliskan nama saya sendiri, yaitu Siva, lalu apply. Oke. Nah, otomatis di sini yang tadinya tulisannya Mikrotik itu berubah menjadi namanya Siva, karena tadi sudah saya ganti namanya atau identitasnya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada IP address. Kita klik addresses. Nah, di sini saya sudah ada IP address-nya ya teman-teman, karena sudah saya buat. Nah, untuk kalian yang belum bisa, caranya yaitu yang pertama klik tanda plus di kiri atas, klik lalu kita masuk address. Di sini addressnya itu terserah. Saya mau kasih contoh itu 192.168.249.1.1/24. Nah, untuk headernya itu disesuaikan kebutuhan teman-teman aja ya. Misalnya header 2. Nanti kalian klik apply dan oke. Nah, kita langsung ke materi yang selanjutnya juga. Di sini materi yang selanjutnya itu ada pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Nah, kita langsung masuk aja ke Firefox-nya, kita lagi. Nah, teman-teman, karena saya tidak punya perangkat keras Mikrotiknya, jadi saya menggunakan simulasi di Pinetlab ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini ada Mikrotik dan di sini ada net. Nah, cara menambahkan net ini atau yang berbentuk awan ini tuh dengan klik kanan, lalu teman-teman klik network. Nah, di sini teman-teman itu yang type-nya yang tadinya bridge diganti manajemen cloud. Nah, karena yang bisa dipakai itu cuma manajemen cloud ini. Nah, setelah itu teman-teman klik save. Nah, untuk menambahkan Mikrotik itu hampir sama dengan cara menambahkan net. Nah, bedanya itu teman-teman yang tadinya ngeklik network itu teman-teman ngekliknya tuh not ya teman-teman. Klik not, terus teman-teman klik yang bagian Mikrotik router OS. Klik. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bagian di semu option ini itu teman-teman hapus semua ya. Nah, setelah hapus nanti teman-teman tinggal save. Nah, untuk konfigurasinya itu dengan cara klik Mikrotik 2 kali, nanti otomatis kita akan masuk ke terminalnya. Sebelum kita seperti ini tuh nanti yang pertama-tama itu kita login. Nah, nanti loginnya itu admin. Setelah itu enter. Setelah enter itu nanti keluar password. Kita langsung enter aja lagi sampai ada tulisan Y atau N. Selanjutnya itu nanti kita pilih N dan kita masukkan password. Setelah kita masukkan password dan mengulanginya lagi atau mengkonfirmasi lagi, kita akan
muncul tulisan admin mikrotik. Nah, kita langsung ketik aja IP address print ya teman-teman, seperti ini IP address print. Nah, nanti otomatis keluarlah IP. Nah, IP ini tuh yang kita gunakan untuk masuk ke Winbox teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nanti di bagian connect to-nya itu kita masuk menggunakan IP address dan loginnya admin, dan passwordnya itu disesuaikan seperti yang kalian masukin sebelumnya. Nah, kalau sudah, nanti itu kalian masuk ke tampilan Winbox-nya seperti ini. Nah, untuk menghubungkannya itu kalian klik IP, lalu klik addresses, dan di sini kita harus menambahkan IP address. Nah, saya sudah menambahkan IP address, dan untuk caranya itu udah saya ajarkan di materi sebelumnya teman-teman. Nah, untuk kalau teman-teman menambahkan DHCP, teman-teman juga bisa menambahkan DHCP server dan DHCP server lalu diisi, dan firewall juga nantinya diisi teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini ada akses virtual mikrotik Pinet Lab dengan Winbox. Nah, di sini juga ada gambar topologi yang seperti tadi saya buat ya. Sama, bedanya itu cuma di sini diganti ISP, sedangkan saya itu masih tetap net, tidak saya ganti ISP. Nah, kita akan buat di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu yang kedua itu persiapkan aplikasi Winbox. Ini tuh untuk konfigurasi ya teman-teman. Lalu lakukan koneksi antara ISP dengan router dan connect virtual mikrotik menggunakan Winbox. Teman-teman, untuk membuat, nah teman-teman, saya tuh sudah buat topologinya. Di sini tuh ada mikrotik dan nah, tapi untuk membuat Pinet Lab ini itu yang pertama kalian masuk ke file dan kalian cari di mana kalian naruh file Pinet. Nah, di sini saya itu naruhnya di unduhan. Kalian klik, lalu klik kanan dan klik buka dengan. Teman-teman nanti bukanya menggunakan VMware Workstation ya, jangan VMware Player. Nanti teman-teman klik. Nah, kalau klik otomatis nanti masuk ke VMware-nya. Nah, maaf teman-teman, ini sudah saya clear, dan sebenarnya tuh nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman tuh harus login dulu, yaitu loginnya root dan passwordnya itu Pinet teman-teman. Nah, lalu setelah itu nanti teman-teman tuh dapat IP-nya. Nah, IP saya itu 192.168.249.168. Nah, jika sudah, selanjutnya teman-teman tuh masuk ke WinSCP. Nanti teman-teman konfigurasi saja di sana. Nah, setelah sudah itu nanti teman-teman masuk ke Firefox. Nanti teman-teman tinggal masukin aja IP yang teman-teman tadi dapat ya. Nah, setelah itu teman-teman itu nanti otomatis masuk ke Pinet Lab-nya itu, Pinet Lab-nya ini. Nah, nanti teman-teman itu pilih online mode. Setelah itu nanti teman-teman itu login. Loginnya itu nanti ada username atau menggunakan email. Kalau saya itu menggunakan username, lalu ada password. Setelah itu, setelah masuk, nanti teman-teman ke sistem dulu untuk fix permission. Nah, contohnya seperti ini, saya close dulu. Teman-teman ke sistem sebelum ke topologi. Sistem, ke sistem, lalu sistem setting. Lalu di sini fix permission, kalian klik agar seperti ini teman-teman. Lalu oke. Nah, setelah sudah, teman-teman tinggal bikin topologinya. Nah, lalu teman-teman klik sini. Lalu teman-teman kasih nama. Di sini saya akan ngasih nama Pinet Shiva 2. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik add. Lalu tambahkan topologi. Tambahkan mikrotik dan net. Nah, seperti yang saya ajarkan tadi, kalau misalnya
net atau cloud itu klik kanan, lalu pencetnya di network ya teman-teman. Nah, manajemen cloud kita save atas. Lalu untuk mikrotik itu sama, tapi bedanya kita tuh kliknya di node, lalu klik mikrotik router OS, bagian semuanya kita hapus, lalu save. Nah, selanjutnya kita hubungkan keduanya menggunakan kabel ini, save, dan nyalain mikrotiknya. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah nyala, teman-teman klik mikrotik 2 kali untuk ke terminalnya. Nah, lalu teman-teman kita klik enter aja. Ini untuk memancing agar loginnya itu keluar ya teman-teman. Sebentar. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Nah, mikrotik loginnya itu kita ketik admin. Jangan caps lock ya teman-teman. Lalu enter. Nah, untuk password itu teman-teman bisa kosongin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah begini, teman-teman klik N. Nah, new password itu terserah teman-teman mau kasih password baru apa. Lalu repeat ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu ada tulisan admin mikrotik. Nah, teman-teman tinggal ketik aja IP address. Nah, teman-teman, IP address print. Nah, di sini otomatis akan keluar IP-nya ya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan IP, kita langsung masukkan aja ke Winbox ya teman-teman. Kita cari dulu di sini Winbox. Nah, sudah klik 2 kali. Nah, di sini kita masukin IP address-nya teman-teman. Nah, di sini IP address-nya itu udah sama ya, sama IP address yang saya dapatkan dari sini 169. Nah, jika sudah passwordnya kita masukin seperti password yang saya masukkan pada di Firefox. Setelah itu langsung kita connect. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Winbox ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ada topologinya gitu, teman-teman bisa konfigurasi di sini. Tetapi berhubung saya tidak ada topologi, jadi saya tidak usah konfigurasi. Nah, di materi selanjutnya itu ada akses router board dengan Webfig teman-teman. Nah, jadi Webfig itu diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Jadi Winbox dan Webfig itu sama ya teman-teman fungsinya. Nah, Webfig juga udah support IP versi 4 dan IP versi 5 ya teman-teman. Serta support juga HTTF dan HTTPS. Ini juga sebagai alternatif Winbox. Jadi misalnya Winbox kalian tidak bisa dipakai, teman-teman juga bisa menggunakan Webfig karena Webfig merupakan alternatif dari Winbox teman-teman. Nah, untuk akses router board via Webfig bisa dengan mengetik IP router seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga ada gambar dari tampilan Webfig sendiri ya teman-teman di sini. Dan di sini juga ada gambar. Ini merupakan bentuk seperti konfigurasinya. Ini juga mirip sama Winbox. Cara konfigurasinya juga sama, tapi mungkin ada beberapa yang beda. Nah teman-teman, pembahasan kita selanjutnya itu ada quick set ya. Kita langsung aja masuk ke Winbox. Ini tampilan Winbox. Kita klik quick set, ini ada di paling atas ya teman-teman. Kita klik.
Nah, teman-teman, QuickSet ini kan merupakan salah satu menu yang ada di Winbox ya. Dan QuickSet ini merupakan menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada MikroTik secara lebih cepat. Tapi berhubung di sini kita menggunakan MikroTik virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu QuickSet ini, teman-teman. Karena QuickSet hanya bisa digunakan di rel device-nya saja, teman-teman. Dan QuickSet ini hanya ada di MikroTik yang mempunyai interface wireless saja. Jadi kalau tidak ada interface wirelessnya ya berarti nggak bisa, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Telnet dan SSH ya, teman-teman. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, New Terminal atau Winbox, dan terminal atau website. Nah, digunakan untuk mewriting script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini itu ada tampilan gambar dari MikroTik ya, teman-teman. Di sini. Dan di sini juga ada Winbox. Gambar tampilan dari Winbox. Tapi kalian juga bisa mengaksesnya dari PuTTY atau WinSCP juga bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, teman-teman, yaitu ada konsep serial console. Nah, serial console itu digunakan apabila kita lupa ataupun salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Nah, serial console itu dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Nah, remote via serial console itu membutuhkan kabel DP9 atau konverter USB ke DP9 menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200, data bit 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh kabelnya ya, teman-teman. Ini juga kabelnya beda-beda tipe, teman-teman. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai bab 5. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.